Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwan dengan NPM 2331 2009. Di sini saya akan memberi materi tentang mengenal metode, konstruktor, modifier, akses, dan statis. Oke, kita langsung saja. Selamat datang di presentasi ini. Kita akan membahas tentang konsep penting dalam pemrograman, yaitu metode, konstruktor, modifier, akses, dan statis. Konsep-konsep ini memungkinkan kita untuk membangun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Kita akan belajar bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari dan melihat contoh praktis. Penerapan metode, konstruktor, modifier, akses dalam kehidupan sehari-hari. Metode. Bayangkan Anda memesan makanan di restoran. Anda memberikan pesanan input kepada pelayan metode. Pelayan lalu memproses pesanan, eksekusi kode, dan kemudian mengirimkan makanan atau output. Sama seperti metode, pelayan menerima input, memproses, dan menghasilkan output. Konstruktor. Ketika Anda membeli mobil baru, mobil tersebut sudah dilengkapi dengan komponen dasar, engine, roda, dan lain-lain. Konstruktor berperan seperti pabrik yang menghasilkan objek lengkap dengan atribut awal. Dalam kode, konstruktor menginisialisasi objek dengan nilai default. Sedangkan modifier akses. Bayangkan sebuah rumah dengan pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan public bisa diakses oleh siapa saja, sementara pintu belakang private hanya bisa diakses oleh penghuni rumah. Modifier akses menentukan bagaimana bagian-bagian kode dapat diakses dari bagian program lainnya. Contoh penggunaan metode dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kopi. Proses pembuatan kopi merupakan contoh nyata penerapan metode. Misalnya, metode menyeduh kopi tubruk. Memiliki input berupa jumlah air panas, misalnya 200 ml, jumlah kopi bubuk, misalnya 2 sendok makan, dan jenis kopi, misalnya Robusta. Metode ini kemudian menjalankan langkah-langkah memanaskan air, mencampur kopi bubuk dengan air panas, menyaring ampas kopi. Outputnya adalah secangkir kopi tubruk siap diminum. Perubahan input seperti menggunakan kopi Arabica dan mengurangi jumlah air akan menghasilkan output yang berbeda, rasa dan aroma kopi. Dan ada dua contoh lainnya lagi. Contoh penggunaan konstruktor dalam kehidupan sehari-hari. Membangun rumah. Konstruktor adalah seperti membangun kerangka dasar rumah. Saat rumah dibangun, konstruktor akan menentukan bentuk, ukuran, dan dasar pondasi rumah. Sama seperti konstruktor dalam kode akan menginisialisasi objek dengan nilai awal. Membuat kue. Bayangkan pembuatan kue. Anda menggunakan bahan dasar seperti tepung, gula, dan telur. Bahan dasar ini merupakan konstruktor untuk kue. Konstruktor menentukan bahan dasar dan cara pembuatan kue. Lalu membuat akun bank. Ketika Anda membuat akun bank akan memberikan Anda kartu ATM dan nomor rekening. Ini adalah atribut awal yang diberikan konstruktor untuk akun bank Anda. Konstruktor menentukan informasi dasar yang dibutuhkan untuk membuat akun. Contoh penggunaan modifier akses dalam kehidupan sehari-hari. Pintu rumah. Modifier akses berperan seperti kunci dan gembok. Pintu depan public dapat diakses oleh siapa saja karena tidak terkunci. Sedangkan pintu belakang private terkunci dan hanya bisa diakses oleh pemilik rumah dengan kunci khusus. Data pribadi. Data pribadi seperti nomor telepon atau alamat rumah bersifat privat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke data ini. Modifier akses membantu melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Sistem keamanan.
Sistem keamanan seperti kamera CCTV atau alarm rumah yang bersifat publik. Siapa saja dapat melihat rekaman CCTV, tetapi hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses untuk mengendalikan alarm. Modifier akses membantu mengatur tingkat akses untuk keamanan. Kesimpulan dan saran. Metode, konstruktor, modifier, dan statis adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang dapat membantu kita membangun program yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, Anda dapat menjadi programmer yang lebih baik dan mengembangkan program yang lebih kompleks. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.